Good morning, students. This week topic is report text. Teks laporan hasil pengamatan atau observasi. Students, we are going to talk about the social functions or purpose, generic structure, and the language features of report text. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum. Jadi, memberikan informasi secara umum. To give the informations in general. Tentang suatu objek atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, teks ini memaparkan fakta-fakta dengan jelas dan terperinci. Nah, di sisi lain, teks laporan hasil pengamatan ini memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, teks laporan sifatnya global atau universal. Jadi, bisa digeneralisasikan secara umum. Jadi, deskripsinya itu berlaku secara umum. Jadi teks laporan ini lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenisnya pada umumnya. Teks ini juga berkaitan dengan hubungan antara sebuah kelas dengan subkelas yang ada di dalamnya. Students, apa fungsi sosial dari report text? Jadi, fungsi sosial teks report katanya menyampaikan informasi tentang suatu subjek. Dia biasanya berisi fakta-fakta, deskripsi, dan informasi tentang subjek tersebut, terutama bagian-bagian perilaku dan kualitasnya. Jadi, so in English, the social function or the purpose of report text itu to present information in general or to describe something or phenomena in general. Mendeskripsikan sesuatu atau fenomena secara umum. Jadi dia mendeskripsikan, cuman sifatnya secara umum. Kita lihat ini tugas kalian exercise 8. Perintahnya, choose the purpose of the following text below. Pilihlah tujuan teks berikut. So here 1, 2, 3, 4, 5 are the purpose of the text. Kalau kalian masih ingat, ada 5 teks yang sudah dipelajari di level SMP. Yang pertama adalah descriptive text. Teks deskriptif. Tujuannya untuk apa? To describe about people, animals, and things. Itu descriptive text. Jadi tujuannya mendeskripsikan tentang orang, hewan, atau benda. Nah, kemudian ada teks yang sedang kita pelajari ini namanya adalah teks report atau teks laporan hasil pengamatan. Purpose atau tujuannya to present information about something in general. Jadi menampilkan atau informasi tentang sesuatu secara umum. Jadi sebenarnya report dengan deskriptif ini sama, mendeskripsikan sesuatu. Tapi kalau report text ini secara umum. Jadi kalau misalnya mendeskripsikan misalnya tentang kucing, berarti kalau dia report text berarti mendeskripsikan kucing tersebut secara umum. Artinya deskripsi tentang kucing itu berlaku di seluruh dunia gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya teks deskriptif juga mendeskripsikan kucing, tapi sifatnya ini spesifik. Mungkin hanya berlaku, deskripsinya hanya berlaku misalnya kamu mau mendeskripsikan kucing yang ada di rumah kamu. Jadi deskripsinya itu hanya berlaku untuk kamu, tapi tidak dengan kucing-kucing lainnya. Nah, berikutnya ada teks lain yaitu recount text.
we have studied about the recount text at the 8th grade. Kelas 8 semester 2 kita belajar tentang recount text. To tell, tujuannya to tell about past experience. Memberitahukan tentang kejadian atau pengalaman yang ada di masa lampau. Jadi bercerita pengalaman liburan, bercerita pengalaman mengunjungi si ini, pernah kecelakaan atau segala macam, intinya kegiatan atau aktivitas yang sudah berlalu. Nah, berikutnya to present information about how to do something. Menampilkan informasi tentang bagaimana melakukan sesuatu. Ini procedural text. And student, we have studied about the procedural text at the first term of grade 9. Semester 1 kelas 9 kita udah belajar tentang procedural text. Nah, ini tujuannya. Nah, yang baru-baru kita pelajari last month, bulan kemarin, we studied about the narrative text. Belajar naratif ya, dan tujuannya adalah to amuse or entertain the readers of listeners. Itu. Nah, students, kita lihat contohnya. Nanti di sini akan Ibu tampilkan teksnya. Ada 1 sampai 10. Kemudian kalian menentukan purposes-nya. Tujuannya apa sih? Kita lihat contoh. Once there was an old man. His wife had died and he had married again. The man had one son and his stepmother had a daughter. Kalau kamu lihat teks ini seperti teks apa gitu ya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki tua. His wife had died and he had married again. Wah, istrinya udah meninggal dan dia menikah lagi katanya. Laki-laki itu punya anak laki-laki dan ibu tirinya punya anak perempuan. Ini sekilas kayak cerita kan, bercerita. Ada bentuk waktunya suatu hari, bentuk waktunya ini nggak jelas, suatu harinya hari apa, kapan, tahun berapa itu nggak tahu. Nah, kalau kamu menemukan jenis teks seperti ini, nanti ini masuk kategori naratif teks. Biasanya bentuk waktunya lampau, tapi kita nggak tahu waktunya kapan gitu loh. Not specific. Kayak long time ago, once upon a time, nggak ada yang tahu. Pada zaman dahulu itu tahun berapa kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya to tell about past experience ini jelas. Misalnya bulan lalu, liburan yang lalu, nah itu lebih jelas. Jadi kalau ini naratif teks berarti tujuannya adalah ini, to amuse or entertain the readers or listener. Jadi tinggal taruh di sini, di copy and paste the purpose here. Nah, kita lihat contoh the other example ya, contoh yang lain. My favorite toy is teddy bear because it is cuddly and friendly. It is my friend too. It loves going out with me and sits on my head. One day, my friend saw me out with my bear and she screamed with me. Nah, ini cerita ya. Tentang mainan favorit. Mainan favorit saya adalah teddy bear. Kenapa disebut favorit? Because it is cuddly. Cuddly itu it is good or easy to cuddle. Jadi kayak enak dipeluk gitu ya. Namanya boneka teddy bear kan seperti itu. And friendly, ramah. Kemudian, it is my friend too. Dia juga teman saya. It loves going out. Dia. It-nya ini adalah teddy bear tadi. Suka pergi keluar dengan saya. Duduk di atas kepala saya. Dan seterusnya. Kalau kita lihat, ini mendeskripsikan tentang mainan favorit. Dari mana tahu kalau mendeskripsikan? Ya, dia bilang gini kan, favorite toyku teddy bear. Because, nah ini ada deskripsinya, cuddly and friendly. My friend too juga deskripsi. Loves going out with me. Kemudian sit on my head juga deskripsi, gambaran tentang si teddy bear. Yang dideskripsikan adalah favorite toys. Apa favorite toy-nya? Teddy bear. Jadi,
tujuannya apa? Ini kalau mendeskripsikan seperti ini, sifatnya spesifik. Teddy bear itu banyak, tapi masuk nggak deskripsi teddy bear ini secara umum? Misalnya teddy bear kamu di rumah sama nggak seperti ini? Mungkin saja berbeda, artinya mendeskripsikan tidak secara umum alias spesifik, jadi dia masuk kategori descriptive text. Tujuan dari descriptive text adalah to describe about people, animal, and things. Jadi nanti berbeda kalau misalnya di sini mendeskripsikan misalnya teddy bear secara umum. Jadi bisa jadi tujuannya nanti atau purpose-nya nanti yang ini. To present information about something in general. Nah, itu dia 2 contoh mengerjakan exercise 8. Nah, sekarang nih ada text number 1 until number 10. Itu nanti silahkan kalian tentukan tujuannya. I think that's enough ya for this meeting. We studied about the report text, especially about the purpose of the report text. And then for the next meeting, we will discuss about the structure of report text. Kemudian the language features of report text. Pada pertemuan berikutnya ya tentang generic structure dan ciri bahasanya. Thank you for your attention, students. Goodbye.